Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa masukan-masukan, termasuk juga untuk memperhatikan beberapa putusan-putusan yang sudah dilakukan, yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, memang sebenarnya secara konstruksi apa yang kita ajukan kan berbeda. Yang pertama itu putusan pertama, putusan kedua itu hanya menguji undang-undang penyiaran saja, pasal 46 ayat 3 huruf C saja. Nah, kami menguji pasal 46 ayat 3 huruf B huruf C undang-undang penyiaran dan pasal 13 huruf B huruf C undang-undang pers. Angkatan Muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Total Iklan Rokok hadir di sidang pendahuluan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan judicial review Undang-Undang Penyiaran khususnya terkait regulasi iklan rokok di lembaga penyiaran di tanah air. Permohonan ini dengan permohonan sebelumnya. Usai menyampaikan gugatan dalam judicial review Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi terkait pelarangan total iklan rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Iklan Rokok yang digawangi Angkatan Muda Muhammadiyah ikuti sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan dan mendengarkan masukan dari Hakim MK. Hadir sebagai Ketua Majelis Hakim, Maria Farida Indrati yang didampingi dua anggota yakni Manahan Sitompul dan Saldi Isra. Dalam sidang tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi berikan sejumlah masukan dan perbaikan terkait redaksi dan substansi gugatan yang disampaikan oleh para pemohon yakni dari Angkatan Muda Muhammadiyah, diantaranya Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Melalui tanggapan dari ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi, secara substansi ada sejumlah catatan perbaikan yang harus direvisi dan dapat dikembalikan paling lambat 2 minggu ke depan dengan batas akhir waktu penyerahan pada Senin 13 November tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hadir selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Permohonan Gugatan Judicial Review Undang-Undang Penyiaran ini, Heri Haryansa sampaikan sejumlah tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Dalam penuturannya, Heri menegaskan bahwasannya gugatan yang disampaikan para pemohon secara konstruksi berbeda dengan gugatan yang sebelumnya yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pendahuluan Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa masukan-masukan, termasuk juga untuk memperhatikan beberapa putusan-putusan yang sudah dilakukan, yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, memang sebenarnya secara konstruksi apa yang kita ajukan kan berbeda. Yang pertama itu putusan pertama, putusan kedua itu hanya menguji undang-undang penyiaran saja, pasal 46 ayat 3 huruf C saja. Nah, kami menguji pasal 46 ayat 3 huruf B huruf C undang-undang penyiaran dan pasal 13 huruf B huruf C undang-undang pers. Jadi memang benar-benar berbeda. Tapi nanti tadi memang ada beberapa masukan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan struktur tulisan. Jadi ada beberapa bagian itu yang harus dipindahkan ke tempat yang lainnya, ada beberapa yang harus digabungkan, terkait dengan posita juga gitu kan, terkait dengan juga menjelaskan pemohon sendiri, kerugian konstitusional pemohon, dan yang kemudian perbaikan putusan petitum. Karena memang ternyata ada perubahan struktur penulisan petitum di Mahkamah Konstitusi yang dulunya dinyatakan tidak mengikat dan dibatalkan, bertentangan dan tidak mengikat itu menjadi terpisah, sekarang harus digabungkan gitu kan. Jadi pasal yang diujikan bertentangan dengan pasal sekian dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, dulu dipisah, sekarang digabungkan. Jadi memang kita diberi waktu 2 minggu saja oleh Hakim Konstitusi untuk memperbaiki permohonan. Nanti paling lambat kita sudah antarkan lagi tanggal Senin tanggal 13 November 2017 jam 10 pagi ke Paniteraan. Gugatan Judicial Review Undang-Undang Penyiaran yang digawangi Angkatan Muda Muhammadiyah ini menjadi ikhtiar lanjutan dari jihad konstitusinya Muhammadiyah. Khususnya dalam undang-undang ini, Angkatan Muda Muhammadiyah berkepentingan untuk menyuarakan gugatan ini karena keterpanggilan untuk memperjuangkan hak konstitusi masyarakat yang telah dirugikan oleh industri tembakau yang ditenggarai secara sistematis dan intensif, menjadikan generasi muda bangsa sebagai target sasaran pemasaran produk tembakau yang jelas termasuk dalam zat adiktif yang telah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Kesehatan.